Halo guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita drama fantasi Korea Island episode kedua. Pada episode kali ini cerita diawali dengan kisah masa lalu antara Fan dan Won Jeong, di mana saat ini Won Jeong mendatangi Fan dan Gung Tan yang sedang dikurung. Fan yang belum bisa mengendalikan kekuatan iblisnya tanpa sengaja melukai lengan Won Jeong. Tapi Won Jeong berhasil menenangkan Fan. Dia lalu membawa kedua bocah tersebut kabur meninggalkan kuil. Mereka bertiga sangat gembira menikmati hidup di alam bebas. Tapi ternyata luka yang dialami Won Jeong semakin parah, yang menyebabkan dia tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Fan yang tidak ingin Won Jeong kenapa-napa, lalu memutuskan untuk kembali ke kuil. Sehingga akibat ulahnya yang mencoba kabur, Fan dan Gung Tan pun mendapat hukuman berat. Apa yang dialami Fan dan Gung Tan membuat Won Jeong sedih dan sangat merasa bersalah. Karena bagaimanapun juga, rencana pelarian mereka sebelumnya adalah ajakan dari Won Jeong. Kedatangan Won Jeong kali ini juga untuk berpamitan, di mana dia akan berlatih untuk mendirikan perisai perlindung dari iblis nafsu. Won Jeong berkata agar mereka berdua harus bertahan hidup. Won Jeong berjanji setelah latihannya selesai, dia akan kembali menyelamatkan mereka berdua. Scene beralih di mana saat ini Giovanni mendatangi manajer Chang. Manajer Chang sedikit kaget mengetahui jika pengusir iblis yang diutus untuk melindungi Minho adalah orang Korea. Bahkan usianya masih sangat muda. Di sini juga diketahui identitas manajer Chang yang sebenarnya, di mana ternyata dia adalah pelindung yang selalu melindungi Minho. Karena sebagaimana yang diketahui, Minho adalah reinkarnasi Won Jeong, sang juru selamat pembasmi iblis nafsu. Mereka pun lalu bekerja sama untuk selalu melindungi Minho. Manajer Chang akan memperkenalkan Giovanni kepada Minho sebagai keponakannya. Sementara itu di tempat lain, saat ini Fan sedang melindungi Minho dari serangan iblis nafsu. Dia sengaja membuat formasi pelindung agar pertempurannya nanti tidak diketahui orang lain. Pertarungan Fan dan iblis nafsu didominasi oleh Fan, dan dengan mudahnya Fan bisa menghabisi iblis tersebut. Minho terlihat sangat ketakutan dengan kejadian yang dilihatnya, dan tidak lama kemudian manajer Chang bersama pihak keamanan tiba mencari Minho. Fan pun lalu melepaskan formasi pelindung dan kemudian pergi dari sana. Kepada pihak keamanan, Minho menceritakan semua yang disaksikannya, mulai dari sekretaris Kang yang berubah menjadi monster, hingga Fan yang membunuh monster tersebut. Namun tentu saja polisi tidak mempercayai perkataan Minho, karena apa yang dikatakan wanita itu sangat tidak masuk akal. Bahkan polisi pun curiga jika Minho kehilangan kewarasannya. 혹시 약 같은 것도 하시나? 제정신 아닌 것 같은데. Lalu di tengah hutan diperlihatkan seorang pria misterius sedang memberikan darahnya pada sebuah patung batu, sambil dia membacakan mantra pembangkit. Sementara itu, Minho yang sudah tidak merasa aman tinggal di Pulau Jeju memutuskan kembali ke Seoul, dan saat ini dia sedang menuju bandara. Sementara itu, seorang staf keamanan bandara sedang berada di sebuah toilet. Tapi tiba-tiba di sana telah ada iblis nafsu yang siap merasukinya. Setibanya di bandara, Minho segera memesan tiket pesawat ke Seoul untuk berangkat malam itu juga. Tapi di saat petugas tiket melihat kartu identitas Minho, dia pun segera menelpon atasannya dan meminta Minho untuk menunggu terlebih dahulu.
Minho yang ingin sesegera mungkin pergi pun berdebat dengan petugas wanita tersebut. 죄송하다고 할 게 아니라 지금 비행기 놓친다고요. 위에 그럼 전화 연결해서 제가 직접 통화를 할 테니까. Kemudian seorang petugas keamanan datang dan meminta agar Minho mengikutinya ke sebuah ruangan. Petugas itu mengatakan jika dia diperintahkan untuk melindungi Minho. Jadi dia meminta agar Minho tetap berada di ruangan itu hingga seseorang datang menjemputnya. Kemudian petugas keamanan yang kerasukan iblis tadi memasuki ruangan tempat Minho berada. Tanpa basa-basi dia pun langsung menghampiri Minho. Bahkan petugas keamanan yang ingin melindungi Minho pun dihajar dengan mudah. Minho segera kabur menyelamatkan diri. Dia mencuri mobil milik seorang pria dan kemudian pergi dari sana. Akan tetapi iblis nafsu ini larinya sangat kencang, sehingga dia pun berhasil menyusul Minho dan menaiki atap mobil. Iblis nafsu berusaha menyerang Minho, sehingga mobil yang dikendarai Minho menabrak sebuah patung batu yang tiba-tiba ada di tengah jalan, yang menyebabkan mobilnya pun terguling. Untung saja Minho tidak mengalami cedera serius. Dia keluar dari mobil dan lalu segera pergi. Tapi sialnya iblis nafsu itu juga masih hidup. Minho pun lalu berusaha bersembunyi. Tapi monster jahat itu menyadari keberadaan Minho. Dia pun berhasil menemukan wanita tersebut. Untung saja lagi-lagi Van datang membantunya. Dalam pertarungan itu, pukulan monster berhasil melubangi perut Van. Tapi Van yang merupakan makhluk abadi tidak terluka sama sekali. Bahkan dengan mudahnya si monster dikalahkan. Dan akhirnya monster itu pun berubah menjadi sebongkah batu. Kemudian Minho bertanya tentang makhluk yang selalu menyerangnya itu, dan kenapa mereka selalu mengincar nyawanya. Van lalu menjelaskan jika makhluk itu disebut iblis nafsu, yang membunuh manusia dan menyamar menjadi mereka. Van menambahkan jika kemanapun Minho pergi, iblis nafsu akan selalu mengincarnya. Mereka bisa menjadi siapapun untuk memancing dan membunuh Minho, seperti sekretaris Kang atau siapapun itu. Karena itu adalah takdir yang harus dilalui oleh Minho. 인간의 모습으로 널 현혹하고 죽이려고 들겠지. 강 실장인가 뭔가 하는. 이봐요. Giovanni sedang menyelidiki keberadaan iblis nafsu. Dia menemukan jejak pertarungan antara Van dan iblis nafsu sebelumnya. Dia pun lalu mengabarkannya kepada manajer Chang. 어떻게 생겼어요? 무섭게 생겼어요? Sementara itu, saat ini Minho sedang mengamati bekas luka di dadanya. Dia teringat dengan ucapan Van yang mengatakan jika iblis nafsu akan selalu mengincar nyawanya. Minho sangat ketakutan hingga tak bisa tidur. Dia berdoa kepada Tuhan agar diberi keselamatan. Bahkan lucunya Minho berdoa kepada banyak Tuhan sekaligus. 저 좀 살려주세요. 좀. 절도 열심히 다니고 그럴 테니까. 제가 교회도 열심히 다니고. Tiba-tiba Minho dikejutkan dengan kemunculan Van secara tiba-tiba. Van lalu memperlihatkan sebuah batu, yang artinya dia baru saja membunuh iblis nafsu yang ada di tempat tersebut. Yang tentu saja membuat Minho semakin khawatir dan ketakutan.
Dia merasa jika hidup ini sangat tidak adil baginya. 꽤 꾸역꾸역 버티면서 차라리 죽어버리는 게 나아. Tiba-tiba Minho berpikir untuk menjadikan Fan sebagai pengawal pribadinya. Dengan statusnya sebagai putri tunggal pemilik perusahaan Daehan, Minho sanggup membayar Fan berapapun yang dia minta. 네, 혹시 Bahkan dia membuat sebuah kontrak kesepakatan kerja dan meminta Fan untuk menandatanganinya. 반을은 용역 계약을 체결한다. 을은 값 적어야 되는데 여기 급여에다가 난 약속 같은 건 안 해. Namun Fan menolak tawaran Minho tersebut dan berniat segera pergi. Minho berusaha menahan Fan. Dia meminta paling tidak malam ini Fan menemaninya. Walaupun hal itu sangat memalukan, namun Minho tidak peduli karena saat ini dia sangat ketakutan. Fan mengerti ketakutan yang dihadapi Minho, jadi dia pun menuruti keinginan wanita tersebut. Ketika Minho tidur, Fan melihat bekas luka di dada Minho. Hal itu mengingatkan Fan dengan perkataan nenek Baekju, yang mana jika Minho memiliki tanda, maka memang benar jika dia adalah reinkarnasi Won Jeong. Fan lalu membacakan mantra untuk membuat Minho lebih tenang. Keesokan paginya ketika bangun tidur, Minho terlihat segar bugar, seolah-olah dia telah melupakan kejadian yang mengancam nyawanya semalam. Dia juga melihat jika Fan telah menandatangani kontrak kerja sebagai pengawal pribadinya, yang tentu saja membuat Minho semakin bersemangat, walaupun dia merasa heran karena Fan tidak menulis jumlah gaji yang dia minta. Sementara itu di tempat lain, Fan mengingat masa lalunya bersama Won Jeong, yang mana Won Jeong ini sangat mirip dengan Minho. Tapi entah apa sebabnya, kemudian diperlihatkan Fan membunuh Won Jeong. Dan scene ini pun mengakhiri drama Island episode 2 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.